Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awdaha tariqa lit-talibin wa sahhala manhajas sa'ada lil muttaqin wa basara basairal musaddiqin bisairil hikami wal ahkami fid din wa manahahum asraral iman wa anwaral ihsan wal yaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ashabal fadilah yang saya muliakan, segenap pemirsa multimedia MAN 2 Pamekasan. Alhamdulillah, kali ini kita dipertemukan kembali dalam sebuah kajian rutin program dari multimedia MAN 2 Pamekasan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa membawa berkah dan manfaat, bisa menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Amin. Salawat dan salam semoga tetap mengalir ke hadibahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, kali ini izinkan saya menyampaikan pembahasan yang ada dalam kitab ini, kitab Fathul Bari, merupakan syarah dari Sahih Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani tahun 773 sampai 852 Hijriah. Di dalam jilid yang kelima ini kita akan menyampaikan pada bagian bab ke-6, yaitu babu man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban wa niyatan. Jadi bab ini adalah bab yang ke-6, menerangkan tentang sebuah hadis: barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan karena iman, wahtisaban dan karena mengharap pahala dari Allah, wa niyatan dan karena berniat untuk berpuasa. Ini judul babnya. Saya bacakan hadis nomor 1901. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yub'atsuna ala niyyatihim. Kata Rasulullah bahwa semua manusia itu nanti akan dibangkitkan dari alam kuburnya sesuai dengan niat-niatnya ketika hidup di dunia. Jadi apa niat dari seluruh perilaku yang dilakukan itu, niatnya apa? Termasuk ibadah, niatnya apa, gitu, seperti itu. Haddatsana Muslim bin Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, menceritakan kepada kami Hisham, menceritakan kepada kami Yahya dari Abi Salamah dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Di sini Rasulullah bersabda, man qama lailatal qadr, barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar imanan karena iman, wa ihtisaban dan karena mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dimaafkan bagi orang itu apa yang telah berlalu dari dosa-dosa dia. Waman shoma Ramadan, dan barang siapa yang melakukan puasa Ramadan imanan karena iman, wahtisaban dan karena mengharap ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dimaafkan bagi orang tersebut ma taqaddama min dhanbi, apa yang telah berlalu dari dosa-dosa dia. Ini hadis dan terjemahnya ya. Di dalam kitab Fathul Bari ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan murad, wal murad bil iman al-i'tiqad bihaqqi fardiyati saumihi
Apa yang dimaksud dengan karena iman? Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar karena iman, barang siapa yang berpuasa karena iman. Apa yang dimaksud dengan kalimat karena iman? Ibnu Hajar di sini menyebutkan wal muradu bil iman, yang dimaksud dengan kalimat karena iman dalam hadis Nabi tersebut yaitu al-i'tiqadu bihaqqi fardiyati shaumihi. Al-i'tiqad adalah meyakini bihaqqi fardiyati shaumihi, akan kebenaran fardhohnya puasa. Maksudnya begini, orang yang bangun di malam Lailatul Qadar dan orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan, maksudnya ibadah puasa di bulan Ramadan, itu karena didasari oleh sebuah keyakinan bahwa puasa yang dilakukan itu merupakan suatu kebenaran, dan ibadah yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu adalah sebuah kebenaran. Itu yang dimaksud imanan. Seperti itu. Jadi sebuah keyakinan. Yakin puasanya adalah sebuah kebenaran. Yakin ibadahnya di malam Lailatul Qadar adalah sebuah kebenaran. Itu yang dimaksud iman. Meyakini perbuatannya itu sebuah kebenaran. Wabil ihtisab, dan yang dimaksud dengan ihtisaban tadi, kalau diterjemahkan ya diterjemahkan karena mengharapkan pahala begitu. Di sini memang begitu. Wabil ihtisab wal murad bil ihtisab maksudnya thalabus shawab minallah, berharap pahala dari Allah. Jadi pertama meyakini ibadahnya itu sebuah kebenaran, yang kedua dari ibadahnya itu dia berharap pahala dari Allah. Bidzalika thalabus shawab minallahi ta'ala. Ini menurut Ibnu Hajar. Cukup begitu. Jadi berharap pahala dari Allah. Jadi dua alasannya, dua dasarnya. Pertama, meyakini ibadahnya itu suatu kebenaran. Yang kedua, berharap dari ibadahnya itu pahala kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan imanan wahtisaban. Maka nanti balasannya dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa-dosa yang telah berlalu itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Khattabi, Imam Al-Khattabi mengatakan, ihtisaban ay azimatan. Yang dimaksud dengan ihtisaban adalah azimah. Apa azimah itu? Wa huwa ayasumahu ala ma'na ar-raghbah fi thawabihi. Yang dimaksud dengan azimah itu adalah orang yang melakukan puasa itu di atas arti cinta atau senang, melakukannya dengan senang hati. Ibadahnya di malam Lailatul Qadar dilaksanakan dengan senang hati. Kemudian puasanya di bulan Ramadan itu di siang hari dilaksanakan dengan senang hati. Itu yang dimaksud dengan ihtisaban menurut Imam Al-Khattabi. Thayyibatan nafsuhu bidzalika, di mana jiwa orang yang melakukan ibadah itu thayyibah. Thayyibah itu artinya penuh semangat, penuh kekuatan secara ruhani. Ghairu mustasqilin lisyami, tidak merasa berat dengan puasanya. Wala mustatilin li ayyamihi, dan tidak menganggap lama hari-hari puasanya itu. Itu yang namanya senang. Jadi bangun malamnya dengan rasa senang, puasa di siang harinya dilaksanakan dengan rasa senang, tidak merasa berat dan tidak merasa lama begitu. Dari subuh sampai maghribnya itu tidak merasakan suatu waktu yang sangat panjang dan menyiksa, tetapi dilaksanakan dengan penuh senang. Itu yang dimaksud dengan ihtisaban menurut Imam Al-Khattabi. Nah, orang yang beribadah karena itu, kata Rasulullah, pertama karena imanan tadi, meyakini bahwa ibadahnya suatu kebenaran, dan karena ihtisaban, yaitu senang melakukannya dan berharap pahala dari Allah. Orang yang beribadah seperti itu mendapatkan balasan, dimaafkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, dimaafkan dosa itu penting. Kenapa penting? Karena dosa ini berbahaya. Dosa itu kalau terus-menerus dibiarkan, meskipun dosa kecil,
itu kalau dibiarkan terus-menerus menumpuk, itu pada akhirnya hati seseorang itu akan keras. Yang disebut dengan al-qalbul qasi, hati yang keras. Hati kalau sudah keras itu dengan kata lain tidak lembut, atau dengan kata lain itu sakit atau hampir mati kesadarannya. Itu tidak bisa menerima kebenaran, tidak bisa mendengarkan tausiah-tausiah kebenaran dari orang lain. Itu hati yang sudah mati. Tidak bisa tumbuh kesadaran di dalam hatinya dan tidak bisa menerima dari luar seperti peringatan-peringatan, tausiah-tausiah, kebenaran-kebenaran itu tidak bisa masuk. Itu hati kalau sudah bahasa Maduranya itu geli, atau bahasa Arabnya itu qasiyah, sudah keras. Dan dosa itu kalau menumpuk terus, seseorang bisa menjadi fasik. Fasik itu sudah dekat ke munafik. Munafik itu sudah hampir sama dengan kekafiran. Jadi ini kenapa dosa itu perlu diampuni. Yang kedua, akibat dari berdosa, orang itu bisa mengalami suatu bala atau bencana atau penderitaan atau musibah. Itu dosa itu bisa menyebabkan begitu. Karena dalam sebuah hadis Nabi bersabda begini, ma'usiba min musibatin illa lidzunubin lam yughfar laha illa biha aw lidarajatin lam yablugha illa biha. Tidak ada seseorang itu diberikan musibah kecuali karena dosa-dosa yang tak bisa dimaafkan kecuali dengan musibah, atau karena suatu makom derajat yang tidak bisa sampai kecuali dengan musibah. Jadi musibah itu menurut Nabi dalam sebuah hadis bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah disebabkan oleh dosa. Dosa yang bagaimana yang bisa mendatangkan musibah? Dosa yang tidak bisa dimaafkan kecuali diberi musibah. Artinya istighfar saja sudah tidak bisa menghapus. Ini kan berarti sudah akut. Jadi itulah penting kenapa dosa ini perlu dimaafkan. Takut sampai pada level tak bisa dimaafkan, sehingga harus diberi bencana, musibah. Musibah itu ya bisa penyakit, bisa kecelakaan, bisa bencana-bencana yang lain, semacam persoalan, pertengkaran, bencana, penyakit, kecelakaan, dan segala macam. Na'udzubillah min dzalik. Kan tidak enak mengalami hal seperti itu. Itu kalau dosa dibiarkan terus. Kalau dimaafkan ya masih mending, tapi kalau sudah sampai pada level yang tak bisa dimaafkan, kecuali dengan musibah, itu kan suatu penderitaan yang akan dirasakan akibat kita membiarkan dosa-dosa kita selama ini. Kemudian yang kedua, musibah itu bisa karena seseorang mau diangkat derajatnya yang tidak bisa sampai ke makom derajat seperti itu kecuali dengan musibah. Kalau itu bukan karena dosa, tidak masuk dalam garis pembahasan kita kali ini. Jadi itulah pentingnya kenapa kita itu harus betul-betul memanfaatkan Ramadan ini dengan imanan, yakin bahwa ibadah kita itu sudah merupakan suatu kebenaran, dan wahtisaban. Jadi mengharap pahala dari Allah dengan tidak menganggap suatu beban ibadah ini, ataupun di malam Lailatul Qadar, supaya dosa-dosa kita diampunin. Semoga kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga kajian ini bisa membawa manfaat. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.